Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar bersama pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang insya Allah dari kelompok kami akan membahas mengenai peran dan fungsi media pembelajaran PAI. Nah, di sini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama Mbak Rofianti Anggraini untuk memaparkan penjelasan mengenai peran dan fungsi media pembelajaran PAI. Langsung saja ya kita bahas. Yang pertama adalah kita harus mengetahui latar belakang. Mengapa sih peran dan fungsi media ini sangat penting untuk kita ketahui? Pertama, kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut dengan KBM merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, jadi proses KBM ini adalah bagaimana guru itu bisa untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada peserta didik. Dan yang kedua, pesan atau informasi yang disampaikan dikatakan berhasil apabila terjadi suatu perubahan pada peserta didik, baik itu kognitifnya, kemudian afektif maupun behavior atau kita sebut dengan tingkah laku. Nah, kita sering juga mendengar ya dari penjelasan Bu Samsul Susilawati mengenai hal tersebut. Jadi apabila peserta didik tersebut itu dikatakan berhasil pendidikan atau yang kita sampaikan tersebut berhasil, itu peserta didik akan memiliki perubahan pada dirinya. Ada 3, yang pertama kognitif, kemudian afektif, dan yang terakhir adalah behaviornya atau tingkah lakunya. Nah, ini dapat kita contohkan. Misal, kita mempelajari bersama peserta didik itu mengenai sodakoh, amal sodakoh. Nah, ketika kita mempelajari amal sodakoh tersebut, itu peserta didik mengetahui apa yang dimaksud dengan sodakoh tersebut. Nah, itu dari segi kognitif. Kemudian dari segi afektif atau perasaan, nah ini timbul ketika peserta didik tersebut misal menemui seseorang yang meminta sodakoh untuk bantuan kemanusiaan. Nah, di situ timbul rasa kepada peserta didik tersebut setelah mengetahui pembelajaran bahwa sedekah itu adalah penting. Maka peserta didik tersebut itu memberikan sedikit uangnya untuk orang yang meminta sedekah tersebut. Nah, ini adalah perasaan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, perasaan kasihan, ingin bersedekah, itu adalah bagian dari afektif. Kemudian bagian dari behaviornya itu apa? Bagian dari behaviornya itu adalah ketika peserta didik tersebut mengeluarkan uangnya atau tingkah lakunya itu untuk memberikan kepada orang tersebut uang. Nah, itu adalah bentuk dari tercapainya suatu pembelajaran. Jadi berhasil itu ketika peserta didik dapat melakukan hal seperti itu. Nah, tentu saja untuk menyampaikan suatu materi atau pembelajaran ini dibutuhkan yang namanya media. Nah, media di sini dinilai sebagai suatu hal yang baik untuk membantu seorang guru dalam menyampaikan pesan maupun informasi kepada peserta didik. Nah, gimana peserta didik mau paham kalau tidak kita sebagai guru itu memanfaatkan kreativitas kita. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan media tersebut. Nah, jadi media ini sangat penting untuk guru itu agar peserta didik tersebut mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, media. Kemudian oleh karena itu diharapkan dengan adanya media pembelajaran PAI ini seorang guru terbantu untuk menjelaskan atau menginformasikan pesan kepada peserta didik tersebut. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya untuk mempelajari bahwasanya peran dan fungsi media ini sangat baik untuk diketahui oleh kita sebagai calon pendidik untuk bisa memberikan informasi atau penyampaian materi kepada peserta didik. Nah, kemudian
ada pula di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Nah, di sini saya telah mencantumkan gambaran bagaimana proses interaksi yang terjadi ketika di kelas. Nah, di sini kita lihat bersama ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan. Komunikator ini dapat kita ibaratkan sebagai guru. Kemudian pesan itu adalah misal materi yang kita mau jelaskan. Kemudian media, apa media yang mau kita gunakan agar pesan tersebut sampai kepada peserta didik tersebut. Kemudian komunikan ini apa? Komunikan ini adalah orang yang mendengarkan atau dalam hal ini adalah peserta didik. Nah, jadi media ini sangat penting untuk supaya tercapainya pesan yang akan diberikan oleh guru tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai peran media pembelajaran. Nah, yang pertama, peran media pembelajaran itu adalah memudahkan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Benar atau enggak? Ya, benar. Dengan adanya media, seorang guru itu kalau menjelaskan pasti akan lebih enak. Maksudnya, misal kita menjelaskan mengenai haji, bagaimana Ka'bah tersebut, bagaimana aktivitasnya di Ka'bah tersebut. Nah, itu bisa kita putarkan menggunakan media visual atau audio visual itu di YouTube. Nah, ketika kita lihatkan tersebut, gambarannya peserta didik menjadi lebih tahu bagaimana proses terjadi yang sebenarnya di lingkungan Ka'bah tersebut. Kemudian memberikan pengalaman lebih nyata pada peserta didik yang abstrak menjadi kontemporer. Artinya apa? Dalam angan-angan peserta didik tersebut itu belum tergambarkan Ka'bah itu seperti apa ya besarnya. Nah, ketika telah dilihatkan di YouTube itu videonya Ka'bah itu seperti itu, jadi akan terpikir, oh ternyata Ka'bah itu besar. Nah, itu adalah bagian dari yang awalnya abstrak pemikirannya itu menjadi kontemporer. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu menarik perhatian peserta didik lebih besar. Nah, dengan dia curiga atau penasaran mengenai gimana sih, boleh dong diputarin videonya. Nah, itu akan membuat menjadi penasaran, kemudian curiga, sehingga mereka itu tertarik untuk menggunakan media tersebut sebagai sumber informasi. Nah, begitu. Kemudian semua indera murid dapat diaktifkan. Jadi media ini bukan hanya video yang bersifat audiovisual, tetapi media ini contohnya luas. Media ini bisa seperti misal dalam memandikan jenazah. Nah, itu ada namanya gayung. Kemudian cara prakteknya itu gimana biar anak itu enggak ngawang. Nah, itu bisa dipraktekkan mengenai media gayung tersebut, memandikannya yang benar gimana. Nah, itu bisa kita praktekkan secara langsung. Dengan adanya media tersebut itu memudahkan seorang guru untuk menjelaskan bagaimana cara memandikan jenazah yang benar. Kemudian cara mengkafani jenazah tersebut itu menggunakan alat kafan. Nah, itu adalah bagian dari media untuk praktek dari guru tersebut. Nah, kemudian dapat menunjukkan teori dengan realitanya. Nah, teori dengan realitanya ini dapat ditunjukkan misal ketika belajar wudu. Nah, itu ada media yang kita gunakan apa? Media aslinya adalah keran. Nah, ketika di keran tersebut peserta didik menghidupkan airnya, itu adalah media yang sebenarnya, yang bukan hanya teori kita tunjukkan kepada peserta didik, tetapi medianya itu juga kita tunjukkan. Nah, itu adalah bagian dari memudahkan pemahaman peserta didik terhadap apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, itulah peran media pembelajaran. Kemudian bukan hanya itu, di sini juga akan saya jelaskan mengenai fungsi media pembelajaran menurut ahli. Nah, tadi perannya, sekarang fungsinya. Nah, yang pertama memperjelas penyajian pesan. Jadi pesan yang hendak disampaikan oleh seorang guru tersebut kepada peserta didik itu jelas apa yang dimaksud. Nah, itu jelas antara teori sama prakteknya. Melalui media tersebut itu disampaikan dengan jelas. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Jadi hal-hal yang tidak bisa tercapai oleh peserta didik itu ketika kita menggunakan media, misal kita melihat sejarah Fir'aun. Nah, itu bisa kita putarkan juga di YouTube atau di video-video bahwasanya bukti atau kebesaran Allah itu benar-benar ada. Itu ketika di YouTube tersebut. Kemudian mengambil hikmah-hikmah dari
film-film Islami. Nah, itu adalah bagian dari media. Sehingga media tersebut itu tidak terbatas ruang, waktu, dan inderanya. Kemudian dapat meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan siswa belajar sendiri berdasarkan minat atau kemampuannya dan mengatasi sikap pasif pada siswa. Jadi siswa yang awalnya pasif itu dengan adanya media seperti praktek langsung itu menjadi tidak pasif lagi. Akan tetapi dari dia sendiri atau dari peserta didik sendiri tersebut dapat mempraktekannya dengan media tersebut, sehingga pembelajaran tidak menjadi pasif juga dengan adanya media. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran. Nah, ketika seorang guru mencontohkan wudhu, nah dengan menggunakan media ini persepsi siswa kan biasanya berbeda-beda. Nah, dengan guru tersebut mencontohkan media tersebut, nah ini akan memberikan satu pemahaman yang sama. Oh, ternyata gini, gurunya mencontohkan yang benar seperti ini. Oke, muka. Nah, itu adalah bagian dari menyamakan persepsi peserta didik tersebut. Nah, jadi yang awalnya mereka itu beda-beda cara wudhunya, ketika guru menjelaskan tersebut menggunakan media, maka media tersebut sangat memberikan kemudahan bagi pendidik untuk menjelaskan, mencontohkan bagaimana wudhu yang benar. Nah, mungkin itu fungsi media pembelajaran menurut ahli, yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu menurut Sadiman. Mungkin setelah ini akan dijelaskan lagi lebih lanjut mengenai fungsi media pembelajaran oleh Mbak Rofianti. Dari saya sendiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Penggunaan media dalam pendidikan agama Islam adalah sebuah keharusan, karena sebagai bentuk dari respon berkembang pesatnya teknologi pada saat ini. Media sebagai alat bantu untuk para guru dalam upaya mentransfer ilmu atau mentransfer pengetahuan, yang mana tentunya peran media ini tidak menggantikan peran sentral dari seorang guru itu sendiri. Jadi media pembelajaran di sini adalah sebagai alat bantu seorang guru untuk menyampaikan materi terhadap peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajaran, keefektifan itu sangat dipengaruhi oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Keduanya saling berkaitan, yang mana pemilihan metode akan berpengaruh terhadap jenis media yang akan digunakan. Yang mana artinya harus ada kesesuaian di antara keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Kemudian, kehadiran media dalam sebuah pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan pemahaman seorang siswa. Penyajian informasi lebih menarik dan terpercaya, kemudian memudahkan penafsiran informasi, penafsiran data, dan memadatkan informasi. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi media adalah sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu fungsi media menurut Levy and Lenz. Fungsi media, khususnya media visual, yang dikemukakan oleh Levy dan Lenz, seperti yang dikutip oleh Azhar Arsyad, bahwa media tersebut memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi atensi, dan yang kedua yaitu fungsi afektif, dan yang ketiga fungsi kognitif, yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Yang pertama yakni fungsi atensi. Menurut Levy and Lenz, media visual itu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Jadi apabila medianya itu berbentuk visual, berbentuk sebuah gambar, maka hal tersebut akan membuat siswa lebih tertarik daripada belajar hanya sekedar membaca teks ataupun mendengarkan seorang guru menjelaskan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi
efektif dari media visual dapat diamati dari tingkat antusias siswa ketika belajar, disertai dengan sesuatu hal yang bergambar. Dalam hal ini, gambar atau simbol visual tersebut dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Selanjutnya yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual melalui gambar atau lambang visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan ataupun informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut. Biasanya seorang siswa itu lebih mudah mengingat apabila pembelajaran itu berkesan. Kalau hanya sekedar penyampaian materi secara verbal, secara terus-menerus, mungkin siswa akan bosan. Nah, dengan cara adanya sebuah gambar ataupun lambang, maka siswa tersebut akan lebih mudah mengingat dan memahami pelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah fungsi kompensatoris. Fungsi ini memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya itu lemah dalam mengingat kembali informasi melalui sebuah teks. Dengan kata lain, bahwa media pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks atau disampaikan secara verbal. Yang selanjutnya, fungsi media pembelajaran menurut Umar Hamalik. Fungsi media pembelajaran dibagi menjadi 5 menurut Hamalik. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran itu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif itu yang seperti apa? Yang pembelajarannya itu memungkinkan siswa dapat belajar dengan mudah, kemudian dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai apa yang telah diharapkan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, penggunaan media merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Maksudnya di sini adalah media pembelajaran itu sebagai salah satu komponen yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen yang lain dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Jadi media itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga ada metode, kemudian strategi guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran itu penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, penggunaan media pembelajaran adalah untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh guru dalam kelas, seperti hanya media video, kemudian media gambar, dan media yang lain. Kemudian yang kelima, penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi mutu pendidikan. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran adalah untuk menarik perhatian siswa. Nah, terkadang siswa itu kurang tertarik atau kurang antusias terhadap suatu pembelajaran dikarenakan materi pembelajaran itu sulit, susah dicerna ataupun dirasa membosankan bagi siswa. Nah, kemudian dengan adanya media pembelajaran, suasana kelas itu akan menjadi lebih hidup, lebih fresh pikirannya, dan siswa itu lebih dapat berkonsentrasi, kemudian lebih fokus, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan itu bersifat unik dan menarik. Fungsi media pembelajaran secara umum yang kedua yaitu memperjelas penyampaian pesan. Dalam sebuah pembelajaran, terkadang terdapat hal-hal yang bersifat abstrak, yang mana hal tersebut sulit apabila dijelaskan secara lisan. Seperti halnya materi dalam mata pelajaran akidah akhlak yang bertemakan sabar. Nah, apabila hanya dijelaskan sabar itu seperti ini, sabar itu pengertiannya ini, tetapi siswa itu kan masih
membayang-bayangkan sabar tuh gimana sih, konsep sabar tuh seperti apa. Nah, ketika guru itu menggunakan media video, kemudian diputarkan mengenai kisah. Kisah yang mana kisah tersebut itu menceritakan atau mengkisahkan tentang sabar. Oh, sabar tuh seperti ini dan lain-lain. Nah, dari situ siswa akan lebih memahami materi mengenai sabar. Yang selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika guru menjelaskan materi tentang haji dan umroh, nah tidak mungkin rasanya jika mengajak siswa langsung praktek ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh tersebut. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang berupa gambar, kemudian ataupun video orang sedang haji dan umroh, atau bahkan melakukan manasik haji, siswa itu akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh guru, walaupun belum melihat objek secara langsung. Nah, maka dari itu, media bisa mengatasi keterbatasan antar ruang, waktu, maupun biaya. Kemudian, menghindari kesalahan tafsir. Nah, atau kesalahan pemaknaan. Ketika seorang guru berbicara secara lisan atau secara verbal, maka sudut pandang murid itu kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya tentang maksud yang disampaikan oleh guru tersebut. Maka dengan media pembelajaran, pemaknaan atau penafsiran sebuah teori atau sebuah materi akan menjadi sama rata, tidak akan ada kesalahpahaman informasi. Selanjutnya, fungsi media yang kelima secara umum adalah untuk mengakomodasi perbedaan tipe belajar siswa. Manusia itu dibekali kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam teori ini, setidaknya ada 3 gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, yaitu ada visual, kemudian auditory, dan kinestetik. Nah, dengan memadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, kemudian audio visual, kemudian gambar maupun tulisan, nah, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran yang lebih dia pahami. Jadi media pembelajaran ini bisa untuk segala jenis gaya belajar siswa. Kemudian yang terakhir, fungsi media secara umum adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Seperti yang dijelaskan tadi, dengan adanya media pembelajaran, proses belajar di kelas itu diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru di dalam kelas. Fungsi media pembelajaran secara khusus. Secara khusus, media pembelajaran itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, media itu dapat menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Seperti contoh, guru itu dapat menjelaskan tata cara sholat melalui sebuah gambar atau poster. Dan juga dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, guru itu bisa memutarkan sebuah film atau video maupun kisah mengenai peristiwa perang dan lain sebagainya. Yang kedua, media itu dapat memanipulasi keadaan, peristiwa, atau suatu objek tertentu. Seperti contoh, untuk menyampaikan mata pelajaran fikih mengenai najis dan tata cara menyucikannya, dapat diilustrasikan sebuah benda. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Contohnya seperti sebelum guru itu menjelaskan mengenai materi sejarah kebudayaan Islam tentang perang salib, kemudian siswa itu diputarkan terlebih dahulu mengenai peristiwa perang salib, agar siswa tidak merasa bosan apabila pelajaran sejarah itu dijelaskan oleh seorang guru secara terus-menerus. Kan biasanya kalau hanya gurunya yang bercerita,
lama-kelamaan kan siswanya bosan dan akan merasa ngantuk karena monoton hanya mendengarkan saja. Berbeda dengan apabila diputarkan video, maka siswa itu juga akan melihat, kemudian juga mendengar, seperti itu. Baik, dari beberapa fungsi yang sudah saya kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera, terhadap pemahaman isi pelajaran. Kemudian secara nalar dapat dikemukakan bahwa dengan penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik pada diri siswa. Siswa yang belajar melalui pendengaran saja, melalui verbal saja, akan berbeda tingkat pemahaman dan tingkat ingatannya dibandingkan dengan murid yang belajar melalui melihat ataupun mendengar audiovisual. Nah, kemudian media pembelajaran itu juga mampu membangkitkan dan membawa murid ke dalam suasana atau rasa yang senang dan gembira, yang mana hal tersebut akan melibatkan emosional dan mentalnya siswa tersebut. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap semangat belajar mereka dan kondisi pembelajaran yang lebih hidup, yang nantinya akan bermuara kepada peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.